Sekarang anak-anak tak beradab, kucing dipijak, direkam pula. La ilaha illallah. Tak tertengok-tengok, tak tertonton-tonton yang di internet. Sakit kepala kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada stasiun ke-43. Terakhir nanti 53, 10 stasiun lagi. Stasiun 43 ini namanya adab. Bahasa Arabnya adab. Bahasa kitanya sopan santun, toto kromo. Berdasarkan firman Allah surat An-Najm ayat 17, ma zaghal basaru wa ma tagha. Pandangannya tidak zagha, tidak berpaling. Kalau mandang fokus ke depan, tak berpaling ke kanan, tak berpaling ke kiri. Wa ma tagha, tak pula melampau. Apa maknanya? Qila, maknanya hifdzu adabil hadrati, menjaga adab-adab. Surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maksudnya? Kata Imam Abdullah bin Abbas, faqihuhum, dalamkan ilmu agama mereka, wa adibuhum, buat mereka beradab. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gimana caranya? 2. Faqihuhum, dalamkan ilmu agamanya. Anakmu masukkan pesantren, kau tak sanggup mendidiknya. Wa adibuhum, didik dia dengan suri tauladan. Karena ada juga orang yang dalam ilmu agamanya itu tak beradab. Bawaannya mendebat aja. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin berkata, kami meriwayatkan dari guru kami Ali bin Ahmad Al-Ahwazi, dari Abul Hasan As-Safar Al-Basri, dari Ghannam, dari Abdul Samad bin Nu'man. 2 kali ketemu Abdul Samad. Dari Abdul Malik bin Husain, dari Abdul Malik bin Umair, dari Mus'ab bin Syaibah, dari Aisyah, ibu kita, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, haqqul waladi 'alal walidi, hak anak terhadap orang tua. Ini kewajiban bapak nih. Kewajiban bapak terhadap anak. Pertama, ayyuhsinasmahu, kasih nama yang bagus-bagus. Kasih nama yang baik. Kasihlah nama yang baik, Ahmad, Muhammad, Toha, Yasin, Abdullah, Hasan, Husain, Ali, Zubair. Nama yang bagus-bagus. Ini kadang orang ini digabungkan pula. Ada tengok hari, ada tengok bulan. Siapa namanya? Nanti tersinggung pula. Banyak orang nama-nama ikut bulan nih. Nanti sebutkan bulan tersinggung pula. Tak usah aku dengar pengajian Ustaz itu lagi. Nama aku dia apa ejeknya kan. Yang kedua, wa yuhsina murdi'ahu. Dulu anak itu disusukan kepada tempat menyusukan anak. Maka cari tempat menyusukan yang baik. Ibu susu Nabi itu 3. Suwaibah al-Aslamiyah, Halimatus Sa'diyah, Aminah. 3-3-nya baik. Sekarang orang istrinya tak menyusu, tempat menyusukan tak ada, dikasih ke sapi. Yang ketiga, wa yuhsina adabahu, perbaiki adabnya. Sekarang anak-anak tak beradab, kucing dipijak, direkam pula. La ilaha illallah. Tak tertengok-tengok, tak tertonton-tonton yang di internet. Sakit kepala kita. Tak cemana zaman anak cucu kita nanti. Satu-satunya solusi pondok pesantren. Hai orang-orang kaya yang punya duit banyak, yang punya tanah luas, buat pesantren. Cari alumni Gontor, alumni
Purba alumni Darussalam, alumni Tebu Ireng jadi kiainya. Itu yang bisa menyelamatkan lagi. Habis jurus terakhir pesantren. Diriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyib, dia berkata, "Man lam ya'rif ma lillahi azza wa jalla alaihi fi nafsih." Siapa yang tidak tahu hak Allah pada dirinya, lam yata'addab bi amrihi wa nahyih, maka dia tidak akan mungkin beradab melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tak dikenalkan Allah pada dia. Tak tahu dia apa hak Allah terhadap dirinya. Dia tak tahu kewajiban dia kepada Allah. Mana mungkin dia tahu mana perintah, mana larangan. Hantam kromo, bantai saja. Kana minal adab fi uzlatin. Kana minal adab fi uzlatin. Di antara adab itu adalah uzlah, mengasingkan diri dari kehidupan. Di lockdown kan anak itu. Asingkan dia dari kehidupan di kota, letakkan dia di pondok pesantren di kampung. Kau tinggal sini, ku kirim duit, yang macam-macam. Macam-macam kau tinggalkan nanti di hutan. Untuk mendidik dia. Dia ini pokok kecil, rantingnya rapuh, pucuknya masih hijau, rawan terhadap penyakit kuman bakteri. Tapi nanti kalau dia sudah hafal Quran, sudah mengerti akidahnya, kuat ahlu sunnah wal jamaah, fikihnya pula mantap, bahasa Arabnya oke, 6 tahun dia di pondok, mau kuliah terserahlah kau, kejauh mata memandang. Kalaupun nyasar-nyasar sedikit, tahu dia tempat kemana jalan pulang. InsyaAllah. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, Rasul bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala addabani, mendidikku, fa ahsana ta'dibi, itulah maka adabku menjadi baik. Apa hakikat adab itu? Ijtima'u jami'i khisalil khairi, berkumpul semua kebaikan-kebaikan menjadi satu, masukkan dalam diri. Fal adibu, siapa orang yang beradab itu? Walladzi ijtama'at fihi khisalul khairi, orang yang dalam dirinya berkumpul segala sifat kebaikan. Wa minhu akhadhatil ma'dabatu ismun lil majma'i, maka dari kata adab itulah diambil ma'dabah, meja makan, tempat orang makan, itu disebut dengan ma'dab. Meja makan itu disebut ma'dab, tempat adab. Kenapa meja makan itu disebut tempat adab? Karena semua yang baik-baik berkumpul di situ. Ada cuminya, ada sotongnya, ada ayam panggang, ada ayam kampung, ada ayam penyet, ada ayam geprek, ada ayam berkumpul segala kebaikan di situ. Tak ada yang tak baik di atas meja makan itu, semuanya baik. Yang busuk-busuk pun baik. Masa ada yang busuk baik? Sambal belacan, sambal terasi. Maka disebut meja makan itu ma'dabah. Ma'dab diambil dari kata adab. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, Al-abdu yasilu bi ta'atihi ilal jannah. Seorang manusia, seorang hamba Allah bisa ke dalam surga dengan ketaatannya. Wa bi adabihi fi ta'atihi ilallah. Orang masuk ke surga dengan taatnya. Dengan adabnya dalam taatnya, dia bisa sampai kepada Allah. Sampai kepada ridha Allah. Aku mendengar guruku berkata, Ra'aitu man arada an yamudda yadahu fi shalah baina yadayillah anfahu. Aku lihat ada orang memegang hidungnya untuk menghilangkan sesuatu. Yamudda yadahu fi shalah baina yadayillah ila anfahu liyuzila ma bihi. Ada sesuatu di hidungnya, entah tak hidungnya masih tersangkut, entah bulu hidungnya melintang. Sedang sholat nih di hadapan Allah. Katanya. Faqabada ala yadihi. Itu maka kita disuruh untuk menggenggam tangan, supaya jangan kemana-mana tangan. Ini ada orang sholat, sempat pula mengeluarkan jerawat komedo lagi. Ilaha illallah. Apalah. Ada pula anak-anak SMA, anak-anak SMP itu kalau sholat, bunyikan tangan pula, letak.
Ustaz kok tahu? Berarti Ustaz tengok. Tidak sengaja menengok, di ujung mata kita nampak. Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, la yastanidu ila syai'in. Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq la yastanidu ila syai'in. Dia tidak bersandar. Dia tak bersandar. Wa kana yawman fi majma'in. Suatu hari dia sedang berkumpul ramai-ramai. Fa'aradtu an adha'a wisadatan khalfa dhahrihi. Mau kuletakkan bantal ke belakangnya biar bisa dia bersandar. Li'anni ra'aitu ghaira mustanidin. Karena kulihat dia tidak bersandar, mau kuletakkan bantal di belakangnya biar dia duduk santai, nyantai. Fatanaha 'anil wisadati qalilan. Dia tetap juga tak bersandar. Digesernya badannya sedikit dari bantal itu. Fatawahhamtu annahu tawakkal wisadah. Aku menyangka bahwa dia tidak mau ke bantal itu. Li'annahu lam yakun 'alaihi khirqah aw sajadah. Karena dia tidak ada sama sekali, tak ada kain, tak ada sajadah sebagai alasnya. Faqala, kata dia, la uridul istinan. Aku tak mau bersandar. Kenapa tak mau? Menjaga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammaltu ba'dahu halu fakana la yastanidu ila syai'in. Aku renungkan, rupanya maksud dari hikmah dari perbuatan itu, dia tidak mau bersandar kepada makhluk, tak bersandar kepada manusia, tak bersandar kepada kawan, tak bersandar kepada penguasa, tak bersandar kepada harta, bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata dari Abu Nasr As-Sarraj, dari Ahmad ibn Muhammad Al-Basri, dari Al-Jalajali Al-Busri. Dari kata Imam Al-Busri, tauhid yujibul iman. Tauhid itu mesti memunculkan iman. Orang kalau sudah mentauhidkan la ilaha illallah pasti beriman. Faman la imana lahu fala tauhida lahu. Siapa yang tak beriman berarti tak ada tauhidnya. Fal imanu yujibu syariah. Orang yang beriman pasti dia menjalankan syariat. Percaya dia Allah, percaya dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia menjalankan syariat, salat, zakat, puasa, haji. Faman la syari'ata lahu fala imana lahu wala tauhid. Siapa yang tak menjalankan syariat, tak salat, tak puasa, berarti tak beriman. Berarti tak bertauhid. Wasyari'atu yujibul adab. Siapa yang melaksanakan syariat, salat, zakat, puasa, haji, pasti dia beradab. Faman la adaba lahu, ini dia kesimpulannya. Siapa yang tak beradab, berarti la syari'ata lahu, tak bersyariat, wala imana lahu, tak beriman, wala tauhid, berarti tak bertauhid. Mudahnya mengambil kesimpulan. Dari mana kita tahu orang itu beriman, bertauhid, menjalankan syariat? Dari adabnya. Tetangga kita, kawan kita, sahabat kita, kalau tak beradab, berarti tak beriman, tak bertauhid, tak bersyariat. Kita duluan. Kalau kita tak beradab, berarti tak beriman, tak bertauhid, tak bersyariat.